warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam bagi teman-teman yang sedang menonton video ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rana Syarifah Madina. Di sini saya mewakili kelompok ranking 1 ingin membuka video dari pemaparan jurnal kami mengenai pengaruh pandemi COVID-19 terhadap menurunnya motivasi belajar siswa. Dalam kelompok ini ada saya sendiri, Rana Syarifah Ramadina dengan NPM 17071019001 lalu ada rekan saya bernama Remarsa Ayu Sabita dengan NPM 17071019007. Kemudian ada Claudia Kantania dengan NPM 17071019026, Kristi Marta dengan NPM 17071019036, dan Thalia Elsa Brina dengan NPM 17001017001. COVID-19 merupakan virus yang dapat mengakibatkan infeksi terhadap saluran pernapasan. Virus ini dapat menginfeksi dan menyebabkan berbagai penyakit dalam pernapasan manusia, mulai dari flu biasa hingga penyakit pernapasan lainnya yang lebih fatal, seperti SARS atau sindrom pernapasan akut berat, atau Middle East Respiratory Syndrome atau MERS. Kasus pertama coronavirus terjadi pada tahun 2019, bulan Desember di Wuhan, China, yang dinamakan Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2, dan menimbulkan penyakit yang dinamakan coronavirus disease atau yang biasa disingkat menjadi COVID-19. Kasus COVID-19 ini sendiri menyebar hingga ke seluruh China serta 215 negara lainnya secara cepat, sehingga WHO atau World Health Organization pun mendeklarasikan COVID-19 sebagai pandemi pada bulan Maret tanggal 12 tahun 2020. Menurut KBBI, pandemi sendiri merupakan wabah atau penyakit yang menjangkit dalam waktu yang bersamaan pada suatu daerah geografi yang cakupnya cukup luas. Pada 2019, dunia pernah mengalami pandemi, yaitu flu babi. Sebuah penyakit harus memenuhi ciri-ciri pandemi terlebih dahulu baru dapat dikatakan sebagai pandemi. COVID-19 ternyata telah memenuhi ciri-ciri tersebut, seperti penyakit yang merupakan sebuah jenis virus baru, penyebaran antar manusia yang efisien, dan dapat menginfeksi dengan mudah pada banyak orang di saat bersamaan. Berdasarkan data pada Our World in Data dan JHU CSSE COVID-19 Data, di Indonesia sendiri total kasusnya sebanyak 1,64 juta orang, dengan jumlah kasus kematian sebesar 44.594 orang. Pandemi ini tentu berdampak bagi seluruh lapisan masyarakat, baik lapisan sosial atas maupun bawah. Masyarakat harus menghindari kerumunan, menjaga jarak, dan menjaga kebersihan agar tidak terpapar virus COVID-19. Munculnya virus ini tidak berarti kita berhenti melakukan aktivitas dan kegiatan sehari-hari, namun harus mencari cara dalam melakukan aktivitas dan kegiatan yang lainnya. Salah satu perubahan yang terjadi adalah metode pembelajaran di bidang pendidikan. Pembelajaran jarak jauh atau yang dapat disingkat menjadi PJJ merupakan pembelajaran yang dilakukan secara jarak jauh melalui media-media online seperti Google Meet atau Zoom Meeting. Dilakukan dari rumah masing-masing dan tidak bertatap muka langsung. PJJ ini baru diterapkan tepatnya pada tanggal 9 Maret 2020 lalu. Hal ini diterapkan bertujuan untuk mencegah penyebaran virus corona. PJJ berbasis teknologi ini berlaku untuk semua jenjang, mulai dari TK hingga SMA atau bahkan perguruan tinggi. Diterapkannya sistem PJJ menghasilkan beragam respon dari berbagai lapisan masyarakat. Suka tidak suka, kebijakan ini harus dilaksanakan oleh setiap lembaga pendidikan. Ada banyak respon negatif maupun positif dari pelaksanaan PJJ ini, mulai dari terbatasnya ruang gerak hingga terlalu banyaknya kelas dalam satu hari.
Tidak hanya peserta didik yang harus beradaptasi dengan PJJ, semua stakeholder dalam lembaga pendidikan harus bekerja sama dalam kebijakan ini agar dapat terlaksana dengan baik. Motivasi belajar siswa. Siswa kurang berprestasi di sekolah bukan berarti tidak memiliki kemampuan atau kemampuan yang kurang, tetapi dikarenakan tidak ada motivasi belajar untuk mengasah kemampuannya. Nah, motivasi belajar keadaan di mana seseorang individu memiliki dorongan pribadi untuk melakukan sesuatu secara maksimal untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan adanya motivasi menimbulkan perilaku tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Nah, harus diketahui juga motivasi belajar siswa itu tidak sama setiap individu. Ada yang harus dipengaruhi oleh lingkungan sekitar dan di luar dirinya atau biasa disebut ekstrinsik. Sedangkan juga ada individu yang kemauan untuk belajarnya itu tidak dipengaruhi oleh faktor luar atau disebut intrinsik. Karena proses belajar siswa gitu, motivasi belajar siswa akan berhasil apabila seorang individu mempunyai motivasi belajar, dan ini menjadi peran penting dalam kegiatan pembelajaran. Nah, sekarang apa sih penyebab motivasi belajar menurun saat pandemi? Nah, seperti yang kita ketahui sejak diberlakukan pembelajaran secara daring atau pembelajaran jarak jauh dan adanya sejak COVID-19, semua aspek termasuk pendidikan tidak melakukan pembelajaran secara tatap muka dan tidak berinteraksi secara langsung. Hal ini yang membuat para siswa belum beradaptasi dan masih merasa ini perubahan yang terlalu cepat bagi mereka, sehingga mereka belum siap dan sehingga kegiatan di rumah hanya diisi dengan mengerjakan tugas dan bermalas-malasan. Namun hasil yang terjadi dari penugasan itu tidak maksimal karena dikerjakan dengan seadanya. Nah, memang dari segi metode pembelajaran dan cara pengumpulan tugas terdapat perbedaan yang lumayan signifikan. Nah, materi biasanya diberikan secara langsung, saat ini diberikan melalui media interaktif seperti Zoom dan Gmeet gitu, dan mereka masih terkadang tidak melakukan pengajaran secara terus-menerus, bahkan kadang beberapa cuma memberikan materi pembelajaran atau video pembelajaran saja untuk siswa belajar secara mandiri. Nah, hasil dari data analisis yang telah kami kumpulkan, sebanyak 32 responden atau 82,1% peserta didik mengaku tidak merasa termotivasi mengikuti plan pembelajaran jarak jauh. Sedangkan 7% orang atau 17,9% mengaku merasa termotivasi dengan adanya PJJ ini. Nah, ini membuktikan mayoritas dari siswa tidak merasa motivasi mereka meningkat melalui PJJ ini. Bahkan beberapa responden mengaku pembelajaran secara daring cenderung membosankan diikuti dengan tidak terciptanya suasana belajar yang mendukung. Belum lagi mereka biasanya mengerjakan tugas di kamar yang harusnya menjadi tempat untuk beristirahat, malah menjadi tempat untuk mengerjakan tugas dan belajar, sehingga siswa tidak merasa termotivasi, yang ada malah merasa terbebani. Seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengaruh pandemi COVID-19 terhadap menurunnya motivasi belajar siswa melalui kacamata dari perubahan sosial. Secara umum, perubahan sosial adalah proses berubah maupun bergesernya struktur dan tatanan pada masyarakat yang dalamnya terdapat sikap, pola pikir, dan kehidupan sosial. Max Weber sendiri beranggapan bahwa masyarakat berubah dipengaruhi oleh adanya ide. Jadi, setiap masyarakat di dunia ini pasti mengalami perubahan, baik secara cepat ataupun lambat. Teori perubahan sosial memandang masyarakat selalu bergerak, berkembang, dan berubah karena faktor internal dan faktor eksternal. Menurut William Cockburn, ruang lingkup perubahan sosial adalah unsur kebudayaan, yaitu unsur material dan imaterial, dengan menitikberatkan pada unsur material yang lebih besar dibandingkan dengan unsur imaterial. Pandemi COVID-19 mengakibatkan terhentinya sebagian besar kegiatan masyarakat pada ranah publik, salah satunya dengan kemunculan pembelajaran jarak jauh yang sedang kita alami sekarang. Pembelajaran jarak jauh merupakan contoh perubahan sosial di tengah masyarakat, di mana masyarakat dipaksa untuk menyesuaikan diri pada perubahan yang terjadi. Unsur material berubah dengan lebih cepat jika dibandingkan dengan unsur imaterial, dan hal ini akan menyebabkan munculnya culture lag. Culture lag sendiri merupakan kondisi ketika kebudayaan material berubah, namun budaya non-material belum dapat atau terlambat menyesuaikan. Pada pembelajaran jarak jauh,
Unsur material berubah dengan sangat cepat dan dapat dilihat dengan physical distancing, social distancing, pembatasan sosial berskala besar, memakai masker, penutupan sekolah, dan lain-lain. Sedangkan unsur non-materialnya belum atau terlambat menyesuaikan dan ditandai dengan ketidaksiapan peserta didik dan tenaga pendidik dalam menghadapi pembelajaran jarak jauh, seperti tidak memadainya teknologi, internet, serta keadaan rumah. Hal ini tentunya berdampak pada pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, di mana peserta didik mengeluhkan tugas yang terlalu banyak serta guru yang jarang memberikan materi secara live. Pembelajaran juga menjadi kurang maksimal karena hanya bermodalkan PowerPoint saja. Terkadang jam pelajaran juga tidak mengikuti jadwal resmi dan tidak jarang guru memakai weekend, hari libur, atau di luar jam pelajarannya untuk memberikan materi. Pembelajaran secara daring juga cenderung membosankan diikuti dengan tidak terciptanya suasana belajar yang mendukung. Akibat situasi yang menjenuhkan dan tidak kondusif, peserta didik juga sulit untuk mengikuti pembelajaran dengan maksimal. Tidak jarang mereka hanya akan off-cam dan tidur. Hal ini berimbas pada tidak maksimalnya transfer knowledge yang dilakukan oleh tenaga pendidik pada siswanya yang dapat mengakibatkan turunnya motivasi belajar siswa pada masa pandemi ini. Jika lembaga pendidikan tidak memainkan fungsinya dengan maksimal, maka hal ini akan menjadi peluang bagi peserta didik untuk menyalahgunakan waktu belajar dan berujung pada turunnya motivasi belajar siswa pada masa pandemi ini. Pandemi ini tentunya membawa banyak perubahan baik bagi individu, kelompok, hingga masyarakat dan merupakan perubahan yang tidak direncanakan sebelumnya. Maka dari itu penting untuk tetap beradaptasi, memecahkan masalah, mencari solusi, dan mengusahakan yang terbaik dalam setiap perubahan. Baik, selanjutnya seperti yang kita ketahui bahwasannya motivasi belajar ini sangat penting khususnya pada kondisi seperti ini, yaitu pembelajaran jarak jauh. Karena motivasi belajar ini menjadi salah satu indikator keberhasilan dari siswa ataupun mahasiswa. Nah, berdasarkan dari data yang telah kami dapatkan menunjukkan bahwa sebesar 87% siswa ataupun mahasiswa mengalami kehilangan motivasi belajar. Tentu hal ini menjadi titik perhatian kita. Untuk kita sebagai siswa ataupun mahasiswa harus bisa beradaptasi dan juga menyesuaikan dirinya dengan kondisi saat ini. Selanjutnya, solusi untuk fenomena ini yaitu harus kita sadari bahwasannya keberhasilan akademik siswa ataupun mahasiswa itu bukan hanya dari dalam diri individu saja atau motivasi belajar, namun juga diperlukan peran dan juga dukungan dari pihak eksternal, yaitu tenaga pendidik dan juga fungsi keluarga. Nah, diharapkan di sini tenaga pendidik mampu memberikan materi-materi yang sesuai dengan kebutuhan kondisi mahasiswa saat ini. Dan diharapkan juga para tenaga pendidik atau pengajar seperti dosen dan guru bisa menyajikan materi yang menarik guna meningkatkan motivasi belajar dari mahasiswanya itu sendiri. Terus juga diharapkan juga untuk tenaga pendidik dan juga guru atau dosen bisa memberikan tugas sesuai dengan intensitas yang dibutuhkan oleh siswa maupun mahasiswanya. Selain itu, peran keluarga juga di sini sangat penting, di mana keluarga menjadi atau sebagai pendukung secara batin. Karena seperti yang kita ketahui bahwasannya di saat seperti ini, kondisi PJJ seperti ini, seorang siswa maupun mahasiswa sangat rentan terkena gangguan kesehatan mental. Oleh karena itu, diharapkan fungsi keluarga dapat terpenuhi secara maksimal guna menghindari adanya gangguan kesehatan mental yang tentu mempengaruhi motivasi belajar pada siswa maupun mahasiswa. Peran keluarga yang dibutuhkan saat ini yaitu berupa dukungan-dukungan positif secara batin yang diberikan oleh antara anggota keluarga, karena di saat pandemi ini ataupun pembelajaran jarak jauh seperti ini tentu kita sebagai mahasiswa ataupun siswa mendapat banyak tekanan atau pressure dari pihak eksternal seperti perkuliahan, kemudian organisasi, kemudian aktivitas lainnya yang tentu bisa berpengaruh pada motivasi belajar kita dan juga bisa berpengaruh pada gangguan kesehatan mental kita. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman saya, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran jarak jauh atau yang biasa kita singkat PJJ itu kurang efektif untuk peserta didik. Semoga kedepannya ada perbaikan yang dilaksanakan oleh staf pengajar maupun peserta didik untuk melakukan perbaikan sistem